tabir ini. Saat kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menunjukkanmu meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang tak lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi kisah kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi kisah kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Aku sayang dibawa tua-tua pun kaya kaki kak agak naik agak satu tua tekanan tidak ini tidak lalat tak ekonomi lalu tidak boleh. Menunggu pelangi-pelangi balonku ada. Ku serupa warnanya hitam buku dapur aku kata belum menutus balon itu don adikku hanya atau kalungku 3, 4 matikan toleh tidak
ding. Diam malam datang aku nama lalu kita balik Naik. nangka api tutut kita banyak dulu mana dulu mama ya mabikan anak mama ayo kakak bangun kita kurang tak ini ma balik apa ya? Naik kata api, naik kata api, naik, naik kata api, nama anda dulu, mama ya, mandikan nama. Ya, mandi. Ayo, apa? Aku tanya nih bawa dua pun kaya kaki kak agak naik agak satu setengah tekanan tidak ini di lama lalat tatap ekor nama lalu tidak boleh Minggu pelangi balonku ada tak lima rupa warna hitam buku dapur kata belum menutus balon itu don adikku hanya atau balonku 3, 4 matikan toleh tidak ding diam malam datang aku nama lalu kita balik naik nangka api tutut kita banyak dulu mana dulu mama ya mabikan anak mama ayo kakak bangun kita kurang tak ini ma balik apa ya? Naik kata api, naik kata api, naik kata api, nama anda dulu, mama ya, mandikan nama. Ya, mandi. Ayo, apa? Ya, ada yang kosong nggak? Ku coba
tabir ini saat kau dan aku terpisahkan di ruang dan waktu, menunjukkanmu meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang tak lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi kisah kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi kisah kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Ensiklopedia. Halo sahabat liputan6.com. Kali ini saya Zoya Amirin akan berbicara dalam Sekspedia. Konteksnya saya mau membahas mengenai pentingnya posisi hubungan seksual. Kenapa sih harus dibahas? Karena banyak banget pertanyaan seputar posisi hubungan seksual. Mulai dari benar atau enggak sih gayanya, kenapa sih mesti ganti-ganti, lalu apa sih manfaatnya buat kita. Nanti saya akan membahasnya dan ada banyak pertanyaan, saya akan coba jawab dalam episode kali ini. Ini pertanyaannya keren karena banyak sekali yang bilang orang itu nggak butuh seks edukasi. Kayak misalnya bukannya seks itu natural ya, jadi kenapa sih harus ada seks edukasi? Apakah semua orang kalau misalnya dia kan punya kelamin ya, setiap orang, kenapa dia nggak bisa langsung tahu gitu ya? Seperti misalnya proses-proses kehidupan yang lain, kayak misalnya ketika seorang anak itu mimpi basah atau ketika seorang anak itu mengalami menstruasi pertamanya. Sebenarnya seks itu tidak senatural yang kita kira.
sebenarnya kalau seks itu natural, mungkin saya juga nggak jadi seksolog ya sekarang. Jadi misalnya, apakah orang bisa langsung tahu bagaimana berhubungan seks? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa? Ada beberapa orang yang cukup paham, ya, tapi kebanyakan orang sebenarnya ketika melakukan hubungan seksual itu trial and error, atau iya nebak-nebak. Kalau benar syukur, kejadian, akhirnya dia menemukan, dia bisa belajar, evaluasi. Ada juga sebenarnya enggak gitu ya. Kenapa? Karena mitos seks itu banyak sekali sehingga orang tuh tidak benar-benar paham mengenai tubuhnya, mengenai kelaminnya gitu, meskipun dia udah punya gitu ya dari sejak dia lahir. Jadi apakah orang tanpa dikasih tahu dia udah pasti bisa? Belum tentu. Karena ada beberapa orang yang pikir ya udah karena ini adalah senggama atau bercinta atau apapun itu, begitu kelamin ketemu dengan kelamin mereka bisa begitu aja langsung. Kalau misalnya saya ingat teman saya waktu itu bercanda, ini seperti silaturahmi kelamin. Apa iya bisa sedemikian rupa? Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Artinya apa? Ada baiknya kalau kita memahami tentang tubuh kita. Karena kita aja kalau nggak tahu mengenai kebahagiaan kita, orang siapapun mencoba membahagiakan kita akan susah. Apalagi kalau kita nggak paham tentang kelamin kita. Yang kita tahu tentang seks itu hanya sehubungan dengan mitos atau kata orang bisa jadi enaknya di orang, nikmatnya di orang, kenyamanannya orang lain sehubungan dengan kelaminnya beda dengan kelamin kita. Itu sebabnya kenapa kita mesti paham tentang kelamin kita, kebahagiaan kita, dan kenikmatan kita. Kita harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap tubuh dan kenikmatan kita. Jadi kalau mau ditarik kesimpulannya, apakah sealami itu? Enggak juga gitu ya. Kita mesti tetap memahami, jangan mentang-mentang kita udah punya, kita nggak urusin dan kita nggak mau cari tahu. Idealnya sih begitu. Biasanya pertanyaan ini lebih sering ditanyain sama beberapa pasangan yang sudah lama berhubungan seks. Terus rasanya kok ya siapa saya ya mesti tiba-tiba mengajarkan cara berhubungan seksual. Banyak orang mungkin akan tersinggung sama pertanyaan seperti ini, tapi tidak ada salahnya daripada kalau misalnya harus bertanya malu gitu ya sama saya, padahal tinggal tanya aja gitu ya. Banyak orang justru menerka-nerka atau merasa saya kan udah punya anak, jadi kenapa saya mesti sibuk, mesti tahu hubungan seksual saya? Toh selama ini saya bahagia-bahagia aja. Oke, kalau memang jawabannya adalah Anda sudah nyaman dan bahagia dengan kondisi hubungan seksual Anda dengan pasangan, nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya menyangkal gitu ya, misalnya dengan mengatakan enggak, kita buktinya udah punya anak. Apakah pertanyaannya lagi dengan Anda sudah punya anak gitu, artinya Anda memang berhasil lah bertemu antara sperma dengan si ovarium sehingga terjadi pembuahan, tapi bukan berarti itu membuat kenyamanan dalam posisi hubungan seksual Anda itu berakhir sampai di situ saja gitu ya. Karena pada dasarnya Anda harus mempelajari loh posisi hubungan seksual baru supaya apa? Karena gini, banyak orang pada zaman sekarang tidak percaya pada monogami lagi. Orang itu banyak yang percaya bahwa aduh nggak mungkin deh dengan satu orang yang sama berhubungan seks seumur hidup. Aduh itu melelahkan gitu, atau idenya udah pasti negatif. Tapi tahu nggak? Dengan mempelajari posisi hubungan seksual, Anda itu bisa bercinta dan justru malah semakin erat dengan pasangan karena Anda bisa mencoba berbagai gaya baru dengan posisi yang baru dan dengan kenyamanan yang tetap stabil dengan orang yang sama. Sehingga ide monogami itu tidak berat lagi. Berapa banyak kalau misalnya Anda mau mengakui gitu ya, mungkin di sekeliling Anda bukan Anda sendiri. Berapa banyak sih kalau misalnya kita mau lihat, itu kenapa sih ya kalau sama ada orang berselingkuh pasti nyarinya yang lebih muda kalau laki-laki. Terus kalau misalnya perempuan nyarinya sama yang lain, yang lebih romantis, yang posisinya lebih passionate gitu dan sebagainya. Karena apa? Nggak mungkin orang nggak butuh kan. Karena kalau misalnya kita take it for granted gitu ya, ya udahlah asal nikah aja, yang penting cinta. Cinta juga harus di-maintain kan, mesti dijaga terus. Caranya gimana kalau sudah suami istri sudah cukup lama gitu ya, memiliki relationship yang cukup lama, masa mau pakai gaya itu-itu aja? Akhirnya lama-lama monogami jadi makin susah buat kita. Salah satu manfaatnya kalau kita belajar posisi hubungan seksual baru, kita tuh akan belajar mengeksplor pasangan kita dan kita tuh mendapatkan
apa ya, pengalaman-pengalaman menarik lewat bercinta gitu. Karena kan it take love to make love gitu. Kita perlu investasi emosinya juga. Kita perlu punya excitement supaya apa? Kalau kebanyakan orang yang berselingkuh gitu ya karena tidak mendapatkan kepuasan bercinta mengatakan abisnya nggak berasa lagi sih, nggak seru lagi gitu. Nah kali ini kita akan coba lihat apa aja sih kira-kira yang harus kita pelajari mengenai posisi hubungan seksual dengan orang yang sama, dengan kestabilan yang kita punya gitu ya, karena orangnya sama terus, ritmenya juga udah cocok. Belajar dong posisi hubungan seksual baru, minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan dengan orang yang sama, seperti dengan menikmatinya dengan berbagai cara yang berbeda. Kayak makan pizza. Pizzanya mungkin sama, tapi kalau misalnya tambahin keju, toppingnya beda, rasanya beda kan. Itu kira-kira bisa membantu supaya kita bisa tetap setia sama pasangan dan tetap excited dan passionate meskipun sudah menikah 5, 10, 15 tahun gitu, bahkan sampai 50 tahun sampai maut memisahkan ceritanya. Posisi yang paling sering dilakukan sama pasangan ketika bercinta tuh posisi missionary, atau saya sering bilang posisi males. Kenapa posisi males? Karena banyak perempuan nggak terlalu pakai effort gitu ya ketika posisi missionary atau pria di atas gitu. Kenapa demikian? Sebenarnya posisi ini bagus karena kemungkinan ketika dalam posisi missionary genital itu terutama gitu ya, kelamin pria, penis itu lebih relatif mudah untuk menyentuh G-spot gitu ya, dimana ketika disentuh G-spot pusat kenikmatan perempuan sehingga dia mencapai orgasmenya itu ada di sana. Tapi berapa banyak orang yang melakukan posisi hubungan missionary tapi tidak mencapai orgasmenya, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai punya anak, bahkan seumur hidup mungkin belum pernah merasakan yang namanya orgasme. Sebenarnya karena gini, perempuan cenderung berpikir bahwa ketika bercinta itu adalah inisiatifnya laki-laki. Jadi ketika bercinta itu nggak enak, artinya salahnya si laki-laki. Padahal kita sebagai perempuan juga harus tetap mencoba ngelihat positioning kita gitu, misalnya apakah panggulnya dan sebagainya gitu kita bisa naikin, kita bisa turunin, atau kita bisa membantu memberi informasi sama pasangan kita mengenai hubungan, mengenai posisi yang enak juga gitu, sehingga kita juga mudah mencapai orgasme gitu. Apakah nggak boleh pakai posisi itu lagi? Boleh, tapi akan lebih nyaman jika laki-laki ataupun perempuan itu punya sama-sama peran yang kira-kira bisa dikatakan dalam posisi itu gantian. Kadang-kadang laki-lakinya di atas, kadang-kadang perempuannya di atas, atau bahkan kadang-kadang bisa berganti posisi atau mengambil peran yang berkuasa gitu. Kenapa? Karena ini meningkatkan gairah gitu dalam bercinta. Ada beberapa perempuan yang dikatakan ketika dia hanya ambil posisi yang namanya missionary gitu, terus dia gitu merasa ya udah job saya diem-diem aja gitu, saya tinggal menikmati. Kalau misalnya enak oke, kalau misalnya nggak enak berarti salah laki-lakinya gitu. Nggak bisa, kita juga perempuan mesti paham tentang posisi ini. Jadi jangan pakai posisi missionaries terus, coba deh ganti gaya sedikit. Misalnya ada yang disebut doggy style gitu ya, woman on top gitu. Nah buat perempuan, banyak perempuan ketika saya sarankan untuk ambil posisi woman on top itu suka males karena ngerasa aduh capek banget, ngapain sih kalau di bawah bisa lebih enak, kenapa nggak di atas. Karena gini, kalau Anda ingin bercinta yang relatif lebih lama, ya kan banyak perempuan tentu aduh masih mau lebih lama, masih mau menikmati, tapi kadang-kadang prianya udah capek. Ya gimana sih pria-pria itu nggak pada capek, gimana suami-suami Anda, pasangan Anda nggak pada capek kalau misalnya dia terus yang ngambil effort, ada di atas lah, mesti ganti posisi, mesti mikir, lama-lama jadinya di tengah-tengah bercinta belum sampai ejakulasi kadang-kadang laki-laki udah capek. Karena apa? Kita perempuannya juga males sih. Coba gantian, kalau misalnya gantian posisinya sekali-sekali di atas, laki-lakinya kan bisa ambil napas dulu dan ambil tenaga gitu ya. Plus kalau misalnya ganti posisi lagi gitu ya, ketika oke, dua-duanya sama-sama males, bisa spooning atau suka dibilang sendokan, dimana si perempuannya membelakangi si prianya gitu ya, atau
apalah ganti posisi di mana dua-duanya itu juga bisa gantian berkuasa sehingga ada tahap napasnya juga buat si laki-laki termasuk buat perempuannya. Ketika Anda berdua ngambil posisi yang sama-sama menguntungkan, ada yang kadang-kadang perempuannya capek, ada yang laki-lakinya capek. Satu, Anda bisa sebenarnya melakukan yang saya memberikan istilah tuh exercise, artinya nanti pahanya juga tambah lebih kuat, badannya juga lagi lebih segar, apalagi yang malas olahraga, itu mesti sering tuh melakukan hubungan seksual dengan posisi berganti-ganti. Sekalian olahraganya di tempat tidur, udah lebih nikmat, dapat orgasme juga, relationship-nya juga lebih oke. Jadi boleh pakai posisi missionary, tapi coba divariasiin. Misalnya, coba posisi hubungan seksual bulan ini gitu ya. Kalau misalnya sekarang yang milih suaminya, besok yang milih istrinya gantian gitu. Karena apa? Supaya Anda juga bisa saling tahu, oh pasanganku tuh ternyata seneng ya kalau posisi ini. Kalau posisi ini ternyata kalau dieksplor lama-lama asik juga. Tapi jangan juga terlalu semangat. Setiap minggu ganti gaya, belum dapat enaknya nanti udah ganti lagi posisi, malah tambah susah nanti mencapai orgasme. Jadi cobalah minimal satu gaya, satu posisi baru dalam 1 bulan. Dimana posisi favorit Anda atau posisi malas Anda ketika bercinta, meskipun masih ingin bercinta tapi aduh males ya sebenarnya capek, masih ingin bercinta mau pakai posisi yang sama, boleh. Tapi coba selalu posisi yang satu ini nih yang baru ada lagi. Nanti lama-lama Anda jadi punya koleksi. Oh kalau yang ini paling enak, kalau yang ini ternyata pasangan saya suka. Jadi bisa divariasiin tuh. Sehingga Anda merasa seperti bercinta dengan orang yang berbeda berkali-kali gitu. Dan itu akan membuat hubungan Anda justru lebih semangat lagi, lebih passionate lagi. Hanya karena Anda itu punya niatan untuk berganti posisi hubungan seksual. Asik kan?